Baik, Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshi wa midada kalimatihi. Allahumma salli wa sallim wa barik ala rasulika al-karim, habibina al-mustafa, Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ala alihi wa sahbihi ajmain salatan wa salaman daimain mutalazimain ila yaumuddin amma ba'd. Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala, para calon tamu-tamu Allah yang dimuliakan oleh Allah, wufud Rahman, ya, yang disebut dengan tamu-tamu Allah. Kita bersyukur semoga pada hari ini kita mendapatkan rahmat berkah dari Allah Azza wa Jal. Insya Allah, amin ya rabbal alamin. Salam dan salawat selalu kita junjungan pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi Sallallahu alaihi wasallam. wasallam. Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala, tanah suci. Tanah suci sudah kita bahas dalam kajian manasik umrah, yaitu berangkat dari ayat suci Al-Quran, surat At-Taubah, ayat 28, ya alladzina amanu, hai orang-orang beriman, innamal musyrikuna najasun fala yaqrabul masjidil haram ba'da ammi hadza. Hai orang-orang beriman, sesungguhnya orang musyrik adalah najis. Istilah najis ini dari Al-Quranul Karim. Maka semua bentuk kemusyrikan sebetulnya mengotori jiwa kita. Subhanallah. Artinya, jangan sampai kita tidak memahami tanah suci. Arti tanah suci apa? Tanah suci artinya adalah suci dari segala bentuk kemusyrikan. Seakan-akan ini adalah bagian daripada surga nanti insya Allah. Karena orang-orang yang masuk surga hanyalah orang-orang yang memiliki hatinya la ilaha illallah. Musyrik adalah membesarkan, mengagungkan selain Allah. Musyrik. Oleh karenanya ketika kita lihat kata-kata inna, sesungguhnya orang-orang musyrik tidak lain hanyalah, bahasa Indonesianya gitu, kira-kira bahasa Indonesia. Karena innama beda dengan inna. Dari sini Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala, maka ada larangan fala yaqrabul masjidil haram ba'da min hadza. Jangan sekali-kali mereka dekat, jangankan masuk, dekat saja sudah dilarang oleh Allah Azza wa Jalla. Siapa itu yang dilarang dekat? Yaitu orang-orang musyrik. Maka itu non-muslim dilarang masuk ke Masjidil Haram, tanah suci. Subhanallah. Permasalahannya bukan berarti orang yang beriman, muslim, itu suci jiwanya, belum tentu. Bukankah kita sudah membahas dalam kajian manasik umroh bahwa kemusyrikan itu akhfa, lebih tersembunyi min dami bin amal, daripada jalannya merayapnya semut. Subhanallah. Bahkan dalam manasik saya sudah menjelaskan lebih tersembunyi daripada semut yang hitam berjalan di batu yang licin yang hitam di kegelapan malam. Subhanallah. Saya kalau ceramah saat ini, detik ini hanya untuk dibilang pinter, seorang ustadz, itu kemusyrikan. Membesarkan who am I, inilah saya. Nauzubillah min zalik. Oleh karenanya Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini kita akan membahas gimana metode membersihkan jiwa kita. Bagaimana metode mensucikan jiwa kita sebelum kita memasuki tanah suci. Subhanallah. Di dalam surat Asy-Syams surat 91, Allah Subhanahu wa taala berqasam, bersumpah. Allah paling banyak bersumpah di dalam surat, yaitu hanyalah surat Asy-Syams. Wasyamsi wadduhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghshaha was samai wama banaha wal ardi wama tahaha wa nafsin wama sawaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Subhanallah. Di dalam ayat ini, dalam surat ini, saya lompat saja, tidak langsung semua ayat supaya waktu cukup. Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan jiwa, wa nafsi wa ma sawwaha, dan demi jiwa yang disempurnakan diciptakan oleh Allah. Di dalam diri kita ada fujur, falhamaha fujurha. Fujur adalah kefasikan, kemaksiatan yang mengajak kepada ketidaktaatan. Ini yang berbahaya sekali. Inilah yang disebut dengan kotor. Tahu dari mana?
Oh, lihat ayat selanjutnya. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Takwa adalah mengajak kepada ketaatan. Inilah bersih, suci. Jadi dua kekuatan energi dalam diri kita saling berperang setiap saat. Setiap saat. Subhanallah. Ada yang mau sholat, dibisikkan dalam jiwanya, fujur. Santai aja, nanti saja. Tidak cukup sampai di situ. Kadangkala dibisikkan, nggak usah sholat, ntar aja, ntar aja. Sampai nggak sholat. Kalaupun sholat, nggak usah berjemaah. Subhanallah. Akhirnya dia sholat tapi tidak berjemaah. Yang penting saya sholat, yang penting saya sholat, yang penting. Itu masih dominasi fujur. Subhanallah. Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita lihat di dalam diri kita ada yang kotor. Tahu dari mana? Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Untung bagi yang membersihkannya dan rugi bagi yang mengotorinya. Maka di dalam diri kita jiwa yang kotor namanya jiwa fujur. Jiwa fujur inilah yang dikapitalisir oleh syaitan. Dalam surah An-Nisa ayat 118. La'anahullah. Allah melaknat. Iblis maksudnya. Subhanallah. Apa kata-kata iblis? Qala iblis di depan Allah, la'attakhidanna min ibadika nasiban mafruḍa. Saya akan kapitalisir, saya akan mengambil jatah saya dari setiap hamba-hamba engkau. Subhanallah. Mohon maaf saya tanya suara saya jelas ya. Kalau jelas di chat ditulis. Mudah-mudahan jelas tidak terputus-putus. Ya. Baik, Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hanya orang yang merasa di dalam dirinya ada yang kotor, maka dia berusaha untuk membersihkan. Hanya orang yang merasa sakit sajalah yang ke dokter. Saya bolak-balik ke dokter hampir setiap hari ke dokter. Tadi ke dokter baru pulang dulu. Besok lagi ke dokter terus. Kenapa? Karena ada yang sesuatu yang tidak benar dalam hati saya. Ini harus sembuh nih. Harus sembuh. Artinya apa? Kalau kita merasa sakit, maka kita beranjak untuk berobat. Subhanallah. Apabila kita di dalam diri kita merasa bersih, ini yang berbahaya. Jiwa kita padahal kotor. Bayangkan, bapak-bapak ibu yang cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tahu di dalam diri kita itu ada yang kotor. Tapi manusia merasa bersih terus. Ini yang berbahaya. Maka itu di dalam cara melihat diri, bagaimana membersihkan jiwa. Nah, kalau orang merasa bersih, bagaimana, tidak akan mendengarkan metode membersihkan jiwa. Buat apa orang saya bersih? Nah, itu dia. Repotnya kalau orang merasa bersih. Subhanallah. Maka itu bagaimana kita memahami jiwa dulu satu. Jangan sampai kita apa merasa paling suci. Subhanallah. Jangan sampai kita merasa paling suci. Ini yang bahaya sekali kalau kita kerenan juga saya. Itu kotor jiwanya. Karena membersihkan, karena merasa dia hebat, memuji dan membesarkan dirinya sendiri. Subhanallah. Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala, hati-hati dengan jiwa yang kotor ini. Dia selalu menggoda kita untuk berbuat kemaksiatan. Apapun bentuknya. Semua maksiat itu berangkatnya dari fujur. Maka itu Bapak Ibu, saya tidak ingin kita merasa paling hebat, paling suci. Nauzubillah. Nah, sekarang saya ilustrasikan. Ilustrasi ini saya ngambil dari hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ilustrasinya gini lah. Kalau mohon maaf, kalau badan saya udah seharian keluar tadi bolak-balik ke daerah ini, ke masjid ini, kemudian ke daerah mana, ke dokter ini, kemudian ke dokter lagi. Tadi dalam perjalanan lumayan jauh lah ya gitu. Wah, kesana mari, waduh, pulang-pulang apa? Nih keringetan nih, harus mandi. Kan kira-kira gitu. Wah, saya harus mandi nih. Subhanallah. Nggak enak banget badan kayak begini. Kira-kira gitu. Maka pulang-pulang saya mandi. Kenapa? Karena merasa kotor. Udah perjalanan begitu. Udah. Nah kebanyakan kita kan rata-rata seperti itu. Wah, masa saya mau tidur nggak mandi-mandi dulu lah. Ini fisik Bapak-Bapak Ibu. Saya tidak bicara fisik. Saya bicara tentang diri kita. Jiwa kita. Oke, sekarang fisik lagi. Sekarang fisik lagi. Kalau mohon maaf. Kalau mulut kita bau, badan kita bau. Kanan kiri pun terasa terganggu. Ih, bau banget kamu badan. Nah, begitu juga kalau jiwa kita kotor.
kanan kiri tidak suka gitu. Nah, ini yang harus kita pahami, jangan sampai kita Allah Akbar. Jangan sampai kita merasa bersih, merasa hebat. Ini menyebabkan kita jadi najis. Oh, saya. Ini jangan sampai Bapak Ibu, di dalam diri kita ada kotoran nanti. La baik, walas ada astagfirullahaladzim. Apa itu Ustaz? Orang yang datang ke tanah suci mengucapkan labbaik Allahumma labbaik ya Allah, aku datang memenuhi panggilan Engkau. Aku datang memenuhi panggilan Engkau. Apa jawaban Allah? La labbaik wala sa'daik. Tidak, aku tidak menerima Engkau, hai hambaku. Bayangkan, sakit Allah. Tidak diterima oleh Allah. Kenapa? Karena Allah tahu isi hati seorang. Kemarin saya sudah jelaskan. Inna Allah la yanzur ila suwarikum wala ila ajsamikum walakin Allah yanzur ila qulubikum. Allah itu tidak melihat fisik kita, raga kita, tapi Allah melihat hati kita. Hati kita dilihat oleh Allah. Apakah hati Anda ini bersih atau tidak? Jangan merasa bersih. Ini milik Allah langit dan bumi serta isinya. Allah tahu siapa yang berbuat kemaksiatan, keburukan. Allah tahu. Allah akan membalas. Allah tahu siapa yang takabur. Sementara kita sudah jelas kita ini diciptakan oleh Allah untuk membesarkan, mengagungkan Allah. Jangan sampai membesarkan diri kita. Fala tuzakku anfusakum. Jangan Anda menganggap diri Anda suci. Wa huwa a'lamu biman ittaqa. Ini surah An-Najm ayat 32. Dalam surah An-Najm ayat 32 ini, jangan merasa menganggap diri Anda suci bersih. Huwa a'lamu biman ittaqa. Allah Maha mengetahui siapa yang bertakwa. Subhanallah. Maka itu Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala, yuk mari kita belajar. Pertama yang harus kita lakukan apa? Satu, rasa kebersamaan dengan Allah dengan cara zikrullah. Cara berzikir gimana? Lihat ini. Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala, kalau kita melihat sesuatu dan hati pikiran kita adalah sesuatu, maka sampai kapanpun kita tidak akan bisa berzikir. Sampai kapanpun. Maka ketika kita mau berzikir dengan baik-baik, berzikir betul-betul berzikir, melihat apa depan saya ada apa apapun namanya, apapun depan saya, melihat apapun depan saya ada minuman. Masya Allah, ya Allah ini dari Engkau ya Allah. Melihat minuman, ya Allah ini dari Engkau. Nah, saya tinggal, ini rumah ya Allah, Engkau yang ngasih tempat tinggal ini sehingga aku bisa tinggal di sini. Allah. Melihat istri kita, suami kita, anak kita, ya Allah ini semua dari Engkau, Engkau yang memberikan. Inilah yang bisa membersihkan jiwa. Maka orang yang seperti ini tidak pernah merasa ini milik aku, ini milik aku, ini milik aku, ini milik aku. Tapi ini milik Allah, ini milik Allah, ini milik Allah. Itulah kata-kata yang diinginkan oleh Allah dalam jiwa kita. Allah ingin hambanya sadar. Maka orang-orang datang ke tanah suci. Ya Allah. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Ya Allah, aku datang memenuhi panggilan Engkau. Ya Allah, aku datang memanggil Allah. Tidak ada sekutu bagi Engkau. Hanya Engkau saja yang aku agungkan. Innal hamda. Satu. Segala puji. Wan ni'mata. Dua. Segala nikmat. Laka. Milik Engkau semua. Nggak ada yang aku miliki. Wal mulk. Kerajaan langit dan bumi serta isinya semua kepemilikan milik Allah. Subhanallah. Jadi jangan merasa punya. Kalau merasa punya, berarti mengotori diri kita. Maka tutur kata kita tidak sesuai dengan hati kita. Allah memberikan seremonial formalistik namanya talbiyah. Rasulullah SAW mengajarkan kita talbiyah. Talbiyah itu secara lafzan, lafaz kita, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk, la syarika lak, lafzan. Dipanggil Engkau, ya Allah aku datang mau dipanggil Engkau, hanya Engkau yang aku agungkan, aku besarkan. Segala puji, segala nikmat milik Engkau, kerajaan langit dan bumi, segala kepemilikan milik Engkau. Tidak ada lagi selain Engkau, hanya Engkau, la syarika lak. Maka kita biasakan melihat segala sesuatu ini milik Allah, ini milik Allah, ini milik Allah. Saya melihat air depan saya, ya Allah ini dari Engkau. Pegang air, ya Allah bismillah, nama Allah. Kemudian saya minum, bismillahirrahmanirrahim. Allah. Setelah minum, alhamdulillah rabbil alamin. Maka zikrullah itu adalah membersihkan jiwa kita. Kacamata kita,
Kalau melihat makanan adalah makanan, minuman adalah minuman, istri kita adalah istri kita, anak kita adalah anak kita. Ini suami saya, ini suami saya, ini rumah. Maka kacamata ini hilang tauhid. Maka kotor jiwanya. Tapi kita ngelihat pakai tauhid, subhanallah. Ya Allah, ini pasangan hidup saya adalah dari Engkau. Ini anak dari Engkau, semua dari Engkau. Rumah ini dari Engkau. Tubuh aku dari Engkau, semua milik Engkau ya Allah. Kalau semua milik Engkau, sang pemiliklah yang dipuji, bukan yang dititipkan. Mana ada orang tukang parkir itu bangga dengan mobil-mobil yang mewahnya. Tukang parkir ini bukan milik saya, ada tuannya. Subhanallah. Jadi membersihkan jiwa itu adalah caranya dengan berzikir. Tapi cara berzikir pertama kali step one adalah melihat segala sesuatu. Ini yang harus kita pahami Bapak Ibu cinta Allah SWT. Yang kedua, cara berzikir untuk membersihkan jiwa. Nah, ini saya pakai ini. Supaya jelas ya. Lihat di sini Bapak Ibu. Perhatikan. Mudah-mudahan jelas ini. Nah, gini. Ketika kita membesarkan Allah. Allahu Akbar. Di sisi yang lain mengecilkan. Jadi, begitu. Ketika kita mengucapkan Allahu Akbar, di sisi yang lain rendah. Maka ketika kita Allahu Akbar membesarkan Allah, di waktu yang bersamaan kita mengecilkan diri kita. Itu metode cara membersihkan jiwa. Kebanyakan orang tidak Allahu Akbar, tapi membesarkan selain Allah. Membesarkan dirinya sendiri. Yang lain. Alhamdulillah. Naik Alhamdulillah. Maka kita kecil di bus. Kalau yang sisi sini kita tinggikan, maka yang sisi sini kita rendahkan. Nah, seperti itu. Maka ketika kita merendahkan diri kita, itulah membersihkan jiwa. Alhamdulillah, segala puji milik Allah. Subhanallah. Segala puji milik Allah. Tidak ada satupun yang kita tidak tahu. Semua milik Allah. Saya punya? Tidak punya. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Milik Allah semua yang di langit. Bumi. Sampai di dalam tanah pun milik Allah semua. Termasuk tubuh kita. Nggak ada yang kita miliki. Maka ketika semua milik Allah, maka rendahkan diri kita. Aku tidak punya. Begitu caranya. Segala puji milik Allah. Karena memang milik Allah semuanya, maka pujian kembali pada Allah. Maka aku tidak punya setitik pujian pun. Maka merendahkan diri kita. Itulah ketika kita merendahkan diri kita, itulah suci, bersih. Sebaliknya, yang mengagungkan selain Allah, itu kotor. Memang sejarahnya, Ka'bah ini dibelenggu, di kanan kirinya penuh dengan berhala-berhala. Mereka memuji berhala ini. Tapi orang-orang musyrik di Mekah ditanya, siapa yang mencipta langit dan bumi? Allah. Siapa yang menghidupkan Anda? Allah. Siapa yang mengaktifkan pendengaran Anda? Indera pendengaran, indera penglihatan? Allah. Siapa yang ngasih makan Anda? Allah. Mereka membesarkan Allah. Di waktu yang bersamaan membesarkan juga berhala-berhala. Maka mereka disebut dengan al-musyrik, kaum musyrikun. Karena ada sekutunya Tuhan. Subhanallah. Maka cara membersihkan jiwa kita adalah ketika kita membesarkan Allah, di waktu yang bersamaan mengecilkan diri kita. Segala puji milik Allah. Aku tidak punya setitik pujian pun. Subhanallah. Yang tadi kita tinggikan. Subhanallah. Mahasya Allah. Saya kotor. Begitu caranya. Itu cara membersihkan jiwa. Nah, kebanyakan orang zikir subhanallah, alhamdulillah, lakbar. Apa itu? Allah Akbar, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah. Nggak bisa membesarkan jiwa kalau seperti itu. Jadi metodenya adalah pertama kali paradigmanya dulu. Paradigma tauhid. Kita melihat apapun, ini semua dari Allah. Milik Allah, milik Allah, milik Allah. Subhanallah. Maka kita lihat lembaran hidup kita, Bapak-Bapak Ibu. Coba pilih A atau B. Tentu nggak mungkin keluar suaranya karena saya mute semuanya. A atau B. Mayoritas lembaran hidup kita A sesuai dengan prediksi kita. B unpredictable, di luar prediksi. Mayoritas lembaran hidup kita A sesuai dengan perkiraan kita. B tidak sesuai dengan perkiraan kita. Di luar perkiraan kita. Yang benar adalah B. Termasuk kita mau umroh itu unpredictable. Termasuk saya berkenalan dengan Anda unpredictable. Di luar prediksi.
Saya ngeliat istri saya adalah unpredictable. Subhanallah. Maksudnya adalah karena ini Allah memberikan pesan dalam lembaran hidup kita. Aku yang ngatur. Subhanallah. Maka orang yang merasa punya itulah mengotori jiwanya. Kalau orang merasa punya, maka dia harus dipuji, diagungkan, dihormati. Itu yang bisa mengotori diri kita. Maka itu orang yang gampang marah, baperan, ngambekan, gampang tersinggung, apalagi ngamuk-ngamukan, mencela. Itu jelas hatinya kotor. Repot itu kalau di tanah suci. Begitu-gitu komplain, komplain, komplain. Maka redaksi Al-Quran, wala jidala fil hajj. Kalau Anda berangkat ke tanah suci, nggak boleh berantem. Ini surat Al-Baqarah 197. Nggak boleh bertengkar. Kalau orang bertengkar, siapa kamu? Kamu belum kenal saya. Akhir ada ketakaburan. Astagfirullahaladzim. Baik. Ya. Metode yang terakhir. Nah, tadi kan jadi kalau pertama adalah melihat segala sesuatu kembali pada Allah. Ya Allah milik engkau ya Allah. Ini milik engkau ya Allah. Ya Allah. Kemudian ketika kita mengingat Allah, membesarkan Allah, di waktu yang bersamaan mengecilkan diri kita. Mengecilkan diri kita adalah membersihkan diri kita. Saya ingat minuman depan saya, makanan ya Allah ini milik engkau ya Allah. Tidak ada yang aku miliki. Ini semua milik Allah, milik Allah, milik Allah. Oke, ini milik Allah saya tidak punya. Ketika saya tidak punya itulah bersih jiwanya. Semua bisa mengucapkan segala puji milik Allah. Tapi dalam hatinya, saya juga dong. Karena saya bos, saya keren, saya punya ilmu, saya punya skill ini, saya punya ini, saya punya... Lisannya melafazkan Alhamdulillah, hatinya tidak. Lisannya mengatakan innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Segala puji, segala nikmat milik engkau. Padahal hati saya, ini milik saya, ini milik saya, ini milik saya. Itulah yang berbahaya. Maka itu Bapak Ibu banyaklah berzikir dari metode yang pertama ini. Banyaklah berzikir. La ilaha illallah wahdahu la syarika. Lihat translationnya. Lahul mulk walahul hamd yuhyi wa yumit wa huwa hayyun la yamut biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nomor satu. Nomor dua. Kalau semua ini milik Allah dan pasti akan kembali kepada Allah. Itulah pertanggungjawaban di akhirat. Maka metode yang kedua adalah ingat kematian. Ini makanan, ini minuman, ini rumah ya Allah, ini semua dari Engkau. Dan akan kembali kepada Allah, di situ pertanggungjawaban. Anda punya harta, ini dari Engkau ya Allah. Dari Allah. Tapi kita akan kembali kepada Allah. Semua langit dan bumi akan kembali kepada Allah. Inna lillah. Sungguhnya kami semua milik Allah. Wa inna ilaihi raji'un. Sungguhnya kami dalam perjalanan kembali kepada Allah. Maka kembali inilah kita ingat akhirat. Akhirat inilah kita ingat kematian. Maka tidak cukup semua ini milik Allah, milik Allah. Tapi ini tidak. Jadi ini Allah, di waktu yang bersamaan, ini aku tidak punya apa-apa. Keren. Orang yang bersedekah tidak merasa sedekah. Itu hebat. Enggak, itu milik Allah. Subhan. Dia membayar, tapi tidak merasa bayar. Kenapa? Loh, itu dari Allah. Subhanallah. Tapi orang membayar merasa bayar. Ini seakan-akan dia punya. Padahal milik Allah. Milik Allah. Tidak cukup dia punya harta. Ini akan ada pertanggungjawaban. Maka ingat akhirat. Maka yang dahsyat sebagai closingnya adalah bagaimana kita ingat kematian setiap saat. Ja'a rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Datanglah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seorang laki-laki. Wa qala ya Rasulullah alimni wa aujiz. Wahai Rasulullah, kasih aku ilmu. Tapi jangan panjang-panjang, pendek-pendek aja, kira-kira gitu. Faqala Rasulullah SAW, idza kunta fi salatika fasalli salatan wadda'. Kalau Anda sudah berdiri mau sholat, bayangkan habis sholat Anda wafat. Bayangkan. Maka sholat itu harus ingat kematian. Wajib. Maka tidak bisa sholat cepat-cepat. Tadi barusan saya sholat Isya. Saya harus membayangkan ini sholat yang terakhir. Perpisahan. Habis ini saya berpisah dari tubuh saya. Berpisah dari istri saya. Berpisah dari anak saya. Berpisah dari harta saya. Dan saya tidak akan ketemu sholat subuh. Kenapa? Karena saya akan wafat setelah Isya. Begitu cara sholat yang benar. Hadis Rasulullah SAW. Saya sholat subuh. Setelah sholat subuh saya tidak akan sholat zuhur lagi. Kenapa? Sebelum zuhur saya sudah wafat. Kayak saya sholat zuhur. Ya Allah, ini sholat yang terakhir. Seakan-akan tidak ketemu asar lagi. Itulah ajaran Rasulullah SAW. Maka ketika kita sholat ingat kematian, itulah metode membersihkan jiwa. Kalau kita ingat kematian, apa yang kita banggakan di muka bumi ini?
Seakan-akan ketika kita bersedekap, ketika sholat, seakan-akan di dalam kain kafan yang kita kemudian kita dimasukkan ke dalam tanah, tidak bisa apa-apa. Ya Allah, apa yang Anda banggakan? Titik ketidakberdayaan itulah namanya membersihkan jiwa. Baik, Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala, saya rasa ini saja dulu. Ya. Saya tidak mau panjang lebar, intinya sudah dapat. Lihat segala sesuatu, rasakan segala sesuatu, ya Allah ini dari Engkau. Ya Allah, Alhamdulillah milik Engkau. Yang kedua, ketika ini milik Engkau, ini aku tidak punya apa-apa. Segala puji milik Allah, aku tidak punya apa-apa. Engkau maha suci, aku kotor. Caranya begitu. Yang kedua, ingat kematian, semua akan ada pertanggung jawab. Saya rasa ini saja dari saya. Saya serahkan kepada Mas Radit. Subhanallah wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan silakan Mas Radit. Aturable. Ibu Bapak, mungkin ada yang perlu untuk ditanyakan terlepas dari tadi yang sudah disampaikan oleh Ustadz, mungkin dalam persiapan untuk ibadah umroh perihal manasik kemarin seperti itu, bebas untuk ditanyakan, monggo silahkan. Mungkin ada yang kemarin pada saat manasik di Banjarmasin atau di Jakarta ada beberapa hal yang belum terjawab begitu. Kemarin ada yang ini Ustadz nitip untuk Siap. metode cara berwudu ketika berada di masjid. Jadi Oh, di seperti masjid itu. pakai Yang oke. menggunakan spray itu. Caranya pakai semprotan, spray. Faghsilu wujuhakum. Faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Sampai sikut sini. Kalau perempuan ditutup ini, masukkan tangannya sebisa kita. Jadi yang rukun-rukun aja, niat, ya, wajah, tangan sampai sikut. Wamsahu biru'usikum, tangan semprot, masukkan kepala sini. Kalau pakai hijab kan begini nih, masukkan. Jadi tangannya disemprot, bukan rambutnya disemprot, jangan. Tangannya disemprot, habis itu basuh. Warjulakum ilal ka'bain, dan kaki sampai mata kaki. Ini laki-laki semprot aja semuanya sampai mata kaki. Kaki sampai mata kaki. Kalau perempuan pakai apa namanya? Kaos kaki cukup di luarnya saja, asalkan jangan tersingkap, jangan kebuka. Kalau sudah terbuka batal dia. Jelas ya? Sudah selesai. Niat, wajah, tangan, kepala, kaki, tertib. Dah, kelar. Selesai. Ada lagi pertanyaannya? Tidak perlu 3 kali, cukup sekali. Gitu. Cukup 1 kali saja. Yang rukun-rukun saja. Ya kalau mau 3 kali boleh-boleh saja. Tidak perlu pakai kumur-kumur. Nanti buangnya kemana? Buat diomelin askar nih ya. Kacau banget. Ya. Yang rukun-rukun aja. Ya. Baik, ada lagi? Silakan Mas Radit. Halo, Mas Radit. Ya, Ustaz. Ada lagi nggak pertanyaan? Silakan, Ibu, Bapak. Mumpung untuk perempuan. Oh, ada lagi nih, Ustaz. Untuk perempuan, pas wudhu di kaki berarti masih menggunakan kaos kaki. Iya, itu namanya masul khufain. Masul khufain adalah bukan kakinya yang kena kulitnya, kecuali laki-laki ya. Kenapa? Kalau perempuan kan biasanya ketutup semua tuh. Maka cukup di luarnya saja dibasuh. Basuh, udah. Tapi kalau dia tersingkap kaos kakinya, dia batal. Ustadz, Ya, Ustadz, itu yang nanti Rahmat ini Ustadz. Oh ya, Pak Rahmat. Silakan, Pak. Ya, tata cara sholat pada saat penerbangan. Di dalam pesawat. baik. Nanti kan waktunya mundur ya di sana ya. Kita berangkat jam 7.55, sementara di sana lebih lambat
kurang lebih 4 jam ya. Nah, Siap. bagaimana mengatur sholat zuhur dan asar Ustadz? Terima kasih. Baik. Mas Radit, kita take off jam 7 pagi hari kan? Iya, sementara Ya kan? seperti itu. Nah, berarti nanti ketika waktu zuhur, waktu setempat, dia akan ada announcement dari pilot. Sekarang masuk sholat zuhur. Gitu. Kalau belum masuk sholat zuhur, ya kita nggak akan sholat. Gitu. Jadi kita sholat itu sesuai dengan waktu setempat. Pasti ada pengumuman, pasti. Nanti akan saya tanya, pramugari ini waktu sholat zuhurnya belum? Belum. Gitu. Nah, landingnya jam berapa di sana, Mas Radit? Pukul 13.30. Nah, 13.30 itu berarti kita masih bisa sholat zuhur dan asar itu. Jamaah takhir. Ya kan, setengah 4 berarti kan? Halo? Kalau Ya, kita mau jamaah takhir. Tapi kalau kita mau jamaah takdim berarti di pesawat kita. Nanti ada pengumuman. Kalau sudah ada pengumuman dari pilot, kita sudah memasuki sholat zuhur. Langsung kita tayamum. Tayamumnya sekali sholat zuhur. Tayamum lagi sholat asar. Tayamum untuk satu sholat. Nanti landing sudah nggak pikirin sholat lagi. Tapi kalau seandainya saya mau sholat ketika landing, bisa landing, bapak-bapak, ibu-ibu keluar cap visa, dicek Migrasi. visanya, keluar langsung sholat di situ ada tempat sholat. Jamaah takhir berarti udah masuk zuhur, udah masuk asar. Jadi pilihan ya Ustadz, pilihan ya apakah mau dijamak di atas pesawat atau nanti jamak takhir di airport di Madinah begitu ya. Yes, betul, betul. Gitu. Terima kasih. Sama-sama. Ada lagi? kemudian ini Ustadz ada lagi, ada beberapa pendapat yang kalau satu kali program umroh itu untuk satu kali pelaksanaan Umroh umroh doang. begitu. Kemudian apakah yang sudah berumroh sebelumnya atau berhaji kemudian pada saat keberangkatan nanti dari Madinah ke Mekah itu langsung digunakan untuk membadalkan umroh atau Baik, tetap satu-satu, untuk satu-satu, ya. ya, satu-satu. Pertama, bagi yang berangkat umroh, ada ceramah-ceramah, biasanya dari kalangan ustadz-ustadz salafi, mengatakan tidak ada berkali-kali umroh, cukup satu kali. Ya, we have to respect everyone. Kita hormatin aja apa dia ngomong. Tapi kalau Anda kaji lebih dalam lagi, sampai pun yang dianggap guru besarnya orang-orang salafi yaitu Syekh bin Baz, itu mengatakan boleh berkali-kali. Bahkan Syekh bin Baz, Aisyah aja umrohnya berkali-kali. Bukan saja satu kali. Subhanallah. Jadi boleh berkali-kali. Kalau ada pendapat hanya satu kali, ya kita hormati perbedaan pendapat. Ya, kita hormati perbedaan pendapat. Kita maklumi, itu dia punya dalil. Nah, kita juga punya dalil. Saya juga punya dalil. Ketika saya belajar di Saudi Arabia, saya tanya pada syekh-syekh itu. Hah? Gimana pendapat? Boleh silakan, apalagi Anda Indonesia jauh sekali, umroh lagi, umroh lagi, umroh lagi. Nah, supaya Anda dapat pahala banyak, umrohnya itu jangan untuk diri sendiri, tapi untuk orang lain ketika umroh yang kedua. Kalau pertama kali dalam hidup, itu tidak bisa, hanya untuk diri kita, namanya umrohul Islam. Adapun yang kedua, ketiga, keempat, Anda boleh umroh untuk orang lain. Nah, sementara saya sudah pernah umroh sebelum ini, saya punya masuk program sekarang. Dari Madinah saya akan menuju ke Mekah. Lebih baik Anda untuk orang lain daripada untuk diri sendiri. Anda dapat pahala 7 kali lipat. Kira-kira gitu. Ya. Oke, ini ada saya baca nih. Sekarang saya baca nih biar cepet ya. Kalau pakaian ihram dari hotel Ustaz, apakah niatnya waktu kita pakai atau pada saat mikot? Pakaian ihram itu dari mikot. Mikotnya itu kan nanti niatnya itu dari mikot. Pakaian ihramnya itu dari hotel. Tapi niatnya dari mikot. Kalau niatnya dari hotel, enggak gitu kan. Niat itu semua dari mikot. Apakah niatnya waktu nanti kita pakai atau pada waktu sampai di mikot, bukan waktu pakai, ya. Nah, kemudian yang tadi metode wudhu pakai spray itu di pesawat atau di Masjidil Haram. Kalau di luar itu kita wudhu biasa saja. Di pesawat bisa nggak wudhu? Bisa. Spray itu bisa, sangat 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 bisa. Aman insya Allah, gitu kan? Pakai spray itu bisa satu, spray dua boleh. Anak kamar mandi, spraynya diisi air, itu bisa banget, sangat bisa gitu. Wudhu.
Jadi Anda kalau udah wudhu begitu, cukuplah satu kali wudhu untuk berkali-kali sholat. Tapi kalau tayamum hanya untuk satu sholat. Mau sholat lagi, tayamum lagi. Ada lagi? Ustadz, Siap. Ustadz, ya kembali soal ba'dal tadi. Ba'dal itu hanya untuk orang yang sudah meninggal atau boleh siapa saja Yang mustahil datang ke tanah suci. yang mustahil? Oke. Kalaupun dia Ya, masih hidup, dia udah sakit-sakitan, tidak mungkin sembuh dan tidak sangat sulit, udah nggak mungkin lagi ke tanah suci itu boleh. baik. Hmm. Terima kasih. Ya, sama-sama. Ada lagi? Kalau lagi tawaf gimana? Oh, pertanyaan nih, kalau lagi tawaf gimana? Iya, dia berhenti wudhu dulu, masa sambil tawaf wudhu, gimana ceritanya? Kalau Anda lagi tawaf, tut, ya udah berhenti di situ. Anda wudhu, mulai lagi dari titik start, kan sudah saya ajarkan ya kemarin ya. Dengan cara, sorry, dengan cara kentut berkali-kali supaya ngerti maksud saya. Waktu manasik gitu kan. Ketika kita lagi tawaf, kemudian kita batal, kita mau berwudhu, minggirlah kita wudhu pakai spray. Cik, cik, cik. Mulai lagi dari titik start lagi. Tapi yang sudah lewat, saya satu, dua, tiga, keempat, tut, ya keempatnya saja yang diulang. Satu, dua, tiganya tidak. Next, ada lagi? Apakah boleh tawaf di luar rangkaian umroh? Sangat amat boleh dan dahsyatnya luar biasa. Itu namanya tawaf sunnah. Tawaf sunnah itu adalah bukan tawaf untuk umroh. Ya, 7 keliling, habis itu salat 2 rakaat. Sunnah atau tawaf. 7 keliling lagi, habis itu salat lagi sunat 2 rakaat. Itu namanya tawaf sunnah. Top. Ada lagi? Ini saya baca ini aja nih. Baca Oke. chattingan. Ada lagi? Subhanallah. Tidak ada. Baik. Terima kasih Bapak-Bapak Ibu-Ibu. Saya serahkan kepada Mas Radit. Ya, baiklah Ibu Bapak. Insya Allah sudah ada grup masing-masing juga di situ. Kemudian nanti kalau semisal Ibu Bapak mau langsung berkontak langsung dengan Ustadz Arifin juga Oke, saya tulis diperbolehkan. nomor HP saya sini. Ini. Tuh, nomor saya. Izin menjawab Ustadz Untuk untuk tawaf sunnah, jamaah pria tetap memakai ihram seperti tidak. Anda pakai baju biasa lah, tidak ada ihramnya, tapi di atas. Tapi kalau mau di pelataran, ya pakaian ihram tapi tidak berihram. Pakaian ihram tapi tidak seremonial ihramnya tidak ada, tidak boleh mau tunggu, nggak ada. Itu kan tawaf sunnah, ya. mengun- menggunakan kain ihram saja mungkin kalau untuk yang pria. Iya, Kalau ingin pakaian melaksanakan ihram untuk di ibadah pelataran. Tapi kalau nggak di pelataran pelataran, di atas ya pakaian biasa aja gitu. pakaian biasa. Tapi kalau mau di pelataran supaya gampang, supaya nggak capek, ya udah harus pakaian ihram bukan berihram. Berihram itu kan ada aturannya. Karena ini nggak hanya nutupin supaya bisa masuk gitu doang. Ya, ada lagi? Habis kayaknya nih, Mas Radit. Siap. Kalau begitu paling Oke. tambahan dari saya kemarin ada perubahan sedikit untuk keberangkatan yang tadinya kita rencanakan sama-sama menggunakan kain bat kain batik umroh baik untuk tanggal 25 maupun tanggal 26-nya. Kemudian saya ingin remind kembali bahwa untuk hari Senin 25 Agustus para peserta umroh nanti berangkat akan stay dahulu di Hotel Ibis itu menggunakan batik umroh. Jadi baju batik hanya digunakan pada tanggal 25 Agustus hari Senin saja. Kemudian untuk keberangkatan pada hari Selasa 26 Agustus itu kita berganti dari baju batik yang tadinya, kemudian untuk laki-laki menggunakan baju koko putih yang kita distribusikan, kemudian untuk yang perempuan menggunakan baju muslim bernuansa putih. Seperti itu. Lalu kami juga mengingatkan
karena untuk Untuk manasik. alat yang kita gunakan pada saat prosesi umroh nanti akan terinstall di masing-masing dawai atau handphone dari ibu bapak semuanya. Jadi kita sarankan sudah mendownload aplikasi 1.id. Ini bisa didapat di Play Store atau Google Google Store begitu. Jadi silakan untuk di download dahulu. Nantinya pada saat ibu bapak datang di Hotel Ibis, kita akan coba mengkoneksikan semuanya. Jadi semuanya sudah bisa terkoneksi. Nantinya pada saat kegiatan umroh di Mekah bisa langsung digunakan. Dan ini yang perlu disiapkan adalah earphone atau headset yang tersambung dengan HP ibu bapak semuanya. Jadi bebas mau yang menggunakan kabel atau yang wireless, Bluetooth itu juga bisa digunakan. Dia kan pastikan juga nanti ibu bapak bisa sudah membeli paket roaming. Jadi kalau saran saya biasanya di 10 giga itu sudah cukup sudah Mas cukup. Radit, sebentar Mas, saya mau live boleh nggak? Oh ya, boleh Ya. Ustadz. Terima Sebentar kasih. Bapak Ibu, ini ada WA dari Pak Fandi. Kemarin ada yang berhalangan untuk manasik umroh. Saya kasih besok setelah Isya kita manasik umroh yang mau manasik lagi. Ya kan ada yang berhalangan ya. Oh, Mau belajar di mana ya di Zoom aja. Besok saya tunggu setelah Isya pakai Isa. pakai pakai Zoom saya juga boleh nanti kita atur. Saya harus ada kebutuhan saya harus jalan ini. Terima kasih Bapak Ibu. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kira-kira itu yang perlu disiapkan untuk tour guide sistemnya. Kemudian aplikasi Nusuk juga silakan untuk bisa langsung di-download dahulu. Jadi kedua aplikasi ini, baik itu 1.id ataupun Nusuk, bisa di-download. Nantinya pada saat di Saudi dan di Jakarta akan kita bantu untuk registrasi masing-masing ibu dan bapak. Dan satu lagi untuk obat-obatan, ini juga silakan untuk dimasukkan ke koper kabin, dibawa ke dalam pesawat juga tidak masalah. Jadi saran dari Dokter Adelena seperti itu. Jadi kalau yang membawa obat-obatan yang sering untuk digunakan juga bisa dimasukkan ke dalam koper kabin saja. Di sini juga ada Dokter Adelena tadi bergabung. Mungkin ada yang mau di-sharing, Dokter Adelena. Oh, nggak ada sih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Hasnur yang mulia. Ya, saya cuma mengingatkan lagi seperti yang disebutkan oleh Mas Radit. Obat-obat yang biasa harus dipakai, misalnya apa? Obat lambung, obat untuk Oh, untuk paru-paru apa sesek atau apa gitu, seperti hidung gitu. Atau obat minum yang simpel-simpel dimasukin di tas kabin saja karena akan lebih mudah nanti kalau kita perlu dadakan. Kita kita kan ngerti biasanya apa. Kalau obat-obat yang biasa diminum sekali sehari sih aman masuk koper bagasi ya karena kan sudah diminum duluan terus sudah masuk bagasi nggak apa-apa. Itu saja sih. Sama ya di sana nanti karena suhunya berapa Mas Radit? untuk saat ini akhir Agustus bisa dimulai dari 27 derajat dropnya, kemudian paling panas bisa di 43 derajat Celcius. Dok. Ya. Nanti biasanya kalau bolak-balik masjid ke hotel itu sih itu aja mungkin yang agak kering sama panas. Tapi kalau masuk di dalam masjid tuh insya Allah sih aman ya, nggak bakal panas. Itu Iya, jadi perjalanan bolak-balik itu. Jadi jangan nanti karena kepanasan terus iseng beli jus dingin yang banyak di pinggir jalan atau apa kayak gitu.
Itu hati-hati sekali, terutama di Madinah. Di Madinah tuh harus fix dijaga benar supaya nanti di Mekahnya lebih lebih Optimal. aman gitu. Ya, itu aja sih. Kalau ada apa-apa boleh langsung WhatsApp ke saya juga, nanti minta sama Mas Radit nomornya. Ya, Terima kasih. Assalamualaikum. terima kasih banyak Uni. Ibu Bapak? Izin bertanya Mas Radit, Oh ya, silakan Pak. eh, untuk yang dibicarakan Ustadz tadi yang terkait manasik susulan, itu besok mohon di-share linknya ya. Soalnya kami yang dari Berau belum ada manasik sama sekali ini dari kemarin. Ya, bisa, bisa Pak. Besok kita jadwalkan untuk manasik via online, jadi langsung bersama Ustadz kembali. Seperti itu. Jadi Ibu Bapak yang ingin kembali manasik bersama juga diperbolehkan. Nanti akan kita share juga undangannya di dalam grup seperti itu. Baik, terima kasih Mas Radit. Sama-sama Bapak. Seperti itu. Ada lagi Ibu Bapak yang ingin dijawab mungkin dari kami? Belum ada ya kira-kira. Jadi nanti bisa berkomunikasi lagi langsung dengan saya, kemudian dengan Ustadz, atau mau di grup juga tidak masalah. Dan ini ada yang baju kokonya sudah terbawa di koper bagasi, seperti itu juga tidak masalah. Mungkin nanti kita akan bantu carikan koper yang mungkin eh, karena nantinya semuanya akan terkumpul di bandara. Jadi itu boleh diinfokan saja untuk nama-namanya. Barangkali ada beberapa eh, barang-barang yang masih tertinggal dan harus dipakai pada saat keberangkatan. Dan nantinya kalau semisal tetap tidak bisa untuk diambil, menggunakan baju yang bernuansa putih pun juga tidak masalah, Bapak. Kira-kira seperti itu. Begitu kurang lebih. Jadi kalau sudah tidak ada yang ditanyakan lagi, nanti hasil dari Zoom manasik yang kedua ini akan saya upload di channel YouTube. Jadi akan saya distribusikan ke grup. Bapak Ibu yang tidak sempat untuk mengikuti mulai dari awal, mungkin tadi ada kendala jaringan seperti itu, insya Allah bisa diputar ulang kembali begitu. Dan pada akhirnya terima kasih kembali Ibu Bapak semuanya sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di Zoom meeting kali ini. Insya Allah rangkaian ibadah yang sudah kita jalankan mulai dari manasik pertama kemudian sampai dengan sekarang bisa menjadi bekal Ibu Bapak semuanya menuju ke Tanah Suci, Mekah dan Madinah. Tentunya insya Allah tidak ada kendala sedikit pun mulai dari penerbangan, jadwal-jadwal, kemudian bekal-bekal Ibu Bapak semuanya bisa menjadi bahan dan melaksanakan dengan baik ibadah wajib dan sunahnya pada saat di Tanah Suci nanti.